Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rofiki Fadlur Rahman dengan NPM 2121010031. Di sini saya akan menjelaskan materi dari matkul Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Dari bab pertama yaitu dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens atau terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. F. G. Stahl menjelaskan bahwa suatu hukum negara formal harus memiliki keempat unsur, yaitu 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan tata usaha negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas praduga atau Rechtmatig Vermoeden van Rechtmatiget. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan pembuktian hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Yang ketiga, asas keaktifan hakim dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Yang selanjutnya ada sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber normal hukum administrasi negara adalah yang pertama, Undang-Undang Hukum Administrasi Negara Tertulis. Yang kedua, praktik administrasi negara atau hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Dan yang keempat adalah anggaran para ahli hukum administrasi negara mengenai hukum-hukum mengenai sumber hukum. Yang kelima, persamaan dan perbedaan dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Lanjut di bab kedua yaitu adalah sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Menurut pasal 2 yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, menurut undang-undang ini, yang pertama, keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kedua, keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan yang bersifat umum. Selanjutnya, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Dan yang selanjutnya, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab undang-undang. Hukum pidana atau hukum undang-undang, hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Dan yang selanjutnya, keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, keputusan TUN mengenai tata usaha negara Indonesia. Yang selanjutnya, keputusan KPU baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum. Isi ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditarik pengertian bahwa yang tercantum dalam pasal 2 sebenarnya merupakan suatu KTUN. Akan tetapi,
Menurut undang-undang ini dianggap bukan sebagai KTUN, sedangkan hal-hal yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebenarnya merupakan KTUN, tetapi menurut sifatnya oleh undang-undang ini dianggap sebagai KTUN. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.